Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.1 A6 oleh Rojikin MPD CGP Angkatan 7 kelas 07140A1. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan offending memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki kelimpahan mentalitas, moralitas, dan spiritualitas. Kita harus bisa menuntun anak untuk memiliki budi pekerti luhur, sehingga budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan di sekolah. Contoh pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah seperti sholat berjamaah, sholat duha, maupun sholat duhur, menyambut siswa dengan senyum, salam, sopan, dan santun, serta mengadakan kegiatan hari-hari besar adalah salah satu cara untuk untuk memupuk benih-benih kebudayaan kepada siswa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan. Indonesia terdiri dari berbagai macam kultur budaya yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, seorang guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan, menuntun, dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi ataupun mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Saat ini mereka hidup di era abad 21, maka kita harus bisa membimbing mereka agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Berilah siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan di bawah derasnya arus digitalisasi, globalisasi, dan modernisasi. SD Negeri Malahayu 3 terletak di sekitar objek wisata Waduk Malahayu, salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Brebes. Di kawasan wisata Waduk Malahayu menyimpan situs sejarah benteng dinamit, situs yang cocok untuk media pembelajaran langsung, yaitu mengenal peninggalan masa kolonial Belanda. Selain panorama yang indah, budaya lokalnya pun menarik untuk dikaji sebagai sumber belajar bagi anak didik. Melalui tempat wisata ini, kami mengajak anak didik di SD Negeri Malahayu 3 untuk berwisata edukasi. Wisata yang tidak hanya memberikan pengalaman keindahan, namun memberikan pengalaman pembelajaran langsung
anak merasakan sendiri sentuhan dan interaksi bersama objek liburan sekaligus memberikan pengalaman nyata bagi mereka. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Maka kami ajarkan anak-anak di SD Negeri Malahayu 3 dengan lingkungan sekitar. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya. Dalam pembelajaran di kelas, guru harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak bermain, pasti mereka merasakan kegembiraan. Semua itu membuat kesan membekas di hati dan pikirannya. Guru harus memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi permainan tradisional selain mendidik sekaligus juga mengajak anak melestarikan kebudayaannya. Ini kami lakukan di SD Negeri Malahayu 3 dengan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan diselingi permainan. Hal terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani dengan tulus, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tut uri handayani. Hal ini tercermin jelas dengan pemikiran trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menuntun mereka menjadi pribadi terampil, berakhlak mulia dan bijaksana. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilaku anak. Namun perubahan itu terlihat semu karena perubahan mereka didasari rasa takut. Ketika guru tidak ada, maka pembuatan perilaku mereka kembali semula. Saya belum sepenuhnya menyadari kodrat alam sang anak, sehingga ketika mengambil kebijakan dalam pembelajaran masih tidak memperhatikan pembelajaran yang berdiferensi. Sehingga saya setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara, saya mengubah pola pikir anak didik bukanlah robot yang harus menurut. Saya memberikan tuntunan kepada anak didik dengan sabar dan ikhlas, tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan mencoba berbagai model pembelajaran. Ada beberapa hal yang bisa